Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Syukari Channel. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar Microsoft Excel dari nol, episode yang kedua. Pada episode yang kedua ini, insya Allah saya akan membahas tentang formatting, di mana yang dibahas nanti yaitu font formatting, alignment, number formatting, border and table. Oke, langsung aja. Yang pertama yang mau kita bahas yaitu tentang font formatting. Font formatting itu yaitu berbagai jenis huruf, ukuran huruf dan lainnya. Adanya ini adalah di tab home. Di grup font ini namanya font formatting. Secara default jenis huruf yang ada yaitu jenis huruf Calibri. Apabila teman-teman ingin merubahnya dengan jenis huruf yang lain, tinggal klik tanda segitiga di samping kata Calibri, kemudian teman-teman tinggal pilih mau jenis huruf yang seperti apa. Ini adalah grup dari font formatting, dan ukuran hurufnya pun teman-teman tinggal diatur. Ya, di sini secara default ukuran hurufnya yaitu 11, dan biasanya memang penggunaan ukuran huruf antara 11 atau 12. Misalnya saya letakkan sel di rata kiri, kemudian kalau kita ingin membesarkan huruf, tinggal kita klik tanda segitiga. Tanda segitiga itu font size yang kecil, kemudian kita mau ukuran berapa. Misalkan ukuran 22, maka nih di sini akan terlihat jenis atau ukuran hurufnya. Secara default ukuran hurufnya adalah 11. Nah, ini adalah yang pertama, ini jenis huruf. Yang kedua itu ukuran huruf. Kemudian di dalam grup font ini ada yang namanya, di sini saya akan bahas satu-satu. Yang ini adalah bold, artinya untuk menebalkan huruf, atau juga nanti secara shortcutnya kita bisa klik secara berbarengan Ctrl B, Ctrl plus huruf B. Seandainya saya letakkan sel di rata kiri, kemudian saya klik B, maka akan tebal hurufnya. Dan yang ini di sampingnya adalah italic atau huruf miring, atau shortcutnya itu Ctrl I. Seandainya saya klik, maka hurufnya akan menjadi miring. Yang di sampingnya adalah underline atau menggaris bawahi huruf, ya. Menggaris bawahi huruf. Apabila saya klik di sini, maka akan ada garis di bawah hurufnya supaya terlihat. Nah, tuh. Ini adalah underline, garis atau menggaris bawahi huruf. Ini bold, ini italic, yang ini underline, ya, atau shortcutnya Ctrl U. Kemudian kita beralih ke kaleng tumpah atau fill color. Dalam fill color ini kita ingin mewarnai sel. Contohnya misalkan ini saya rubah menjadi merah atau hijau atau biru. Ini icon atau gambar seperti kaleng tumpah fill color, yaitu untuk mewarnai sel. Kemudian yang huruf A di bawah ada warna merah, ini ada font color, mewarnai huruf, ya. Ini mewarnai sel, ini mewarnai huruf. Apabila kita klik tanda segitiganya, kita mau warna hurufnya mau warna apa, ya. Ini fill color. Yang ini adalah jenis atau mewarnai huruf. Font color ini
fill color ya. Sedangkan yang ini A besar atau A kecil, tinggal kita mau membesarkan huruf lewat sini pun bisa, atau mengecilkan huruf decrease font size, atau ini increase font size, membesarkan atau meningkatkan, atau ini menurunkan, increase mengecilkan huruf, bisa melalui di sini membesarkan, bisa melalui di sini mengecilkan, atau juga bisa di sini ya untuk membesarkan atau mengecilkan huruf. Ini adalah grup dari font. Nah, sedangkan yang ini adalah bottom border. Apabila kita ingin membuat tabel atau membuat kotak-kotak dalam sel, tinggal klik di sini tanda segitiganya, kemudian kita tinggal pilih mau border yang seperti apa. Contoh misalnya di sini saya ingin buat Ahmad Sukari. Secara default ini memang sudah ada garisnya, tetapi ketika kita ingin print maka garis ini akan hilang. Untuk memunculkan garis tinggal klik di sini bottom bordernya, kemudian tinggal mau pilih jenis seperti apa yang mau digarisin. Biasanya pilih all border, artinya kalau all border itu semua sisi kanan kiri atas diberi garis. Ini adalah dalam grup font di mana ada jenis huruf, ukuran huruf, menebalkan huruf menjadi huruf miring italic, dan ini adalah menggaris bawahi huruf, ini membuat tabel, sedangkan yang fill color untuk mewarnai sel, sedangkan font color untuk mewarnai huruf. Nah, ini adalah font formatting ya, font formatting. Sekarang yang kedua, kita beralih ke alignment ya. Alignment adalah fitur formatting untuk bisa mengatur posisi dan tampilan dari teks ya. Mengatur posisi dan tampilan dari teks, di mana ada beberapa alignment yang biasa kita pakai dalam menggunakan Microsoft Excel. Yang ini adalah top elegant, di mana untuk menjadikan menempel di atas hurufnya akan menjadikan menempel di atas. Sedangkan yang ini adalah middle elegant, itu melayang di tengah. Sedangkan yang ini adalah bottom elegant, menempel di bawah. Ini top elegant, menempel di atas. Misalkan saya gedein. Nah, yang ini mau membuat, ternyata pengen menempel di atas. Saya klik di sini maka dia akan ke atas. Saya klik di tengah maka dia akan ke tengah. Saya gedein lagi. Nah, biar lebih. Nah, ini adalah top elegant, maka huruf yang ada di dalam sel ada di atas, sedangkan ini middle, melayang-layang di tengah, dan ini adalah bottom elegant, ada di bawah hurufnya. Sedangkan ini adalah elegant left, rata kiri. Nah, ini rata kiri nih, elegant left, dan ini adalah center, rata tengah. Kalau saya klik maka dia akan ada di tengah. Dan ini adalah rata kanan, elegant right. Nah, maka apabila saya klik dia berada di kanan ya. Rata kiri, ini rata tengah, yang ini rata kanan. Saya gedein lagi hurufnya, saya jadikan semuanya 20. Ini saya hapus rata tengahnya. Nah, ini adalah ini rata tengah, ini rata kanan, dan ini adalah rata kiri. Saya gedein lagi barisnya. Nah,
ini adalah alignment. Dalam grup alignment ada rata kanan, rata kiri, dan juga ada decrease indent. Misalnya saya letakkan decrease indent, maka dia akan ke ke kiri, atau kalau ini adalah increase indent, maka dia akan terus menjorok ke kanan ya, menjorok ke kiri, menjorok ke kanan. Ada decrease indent, ada increase indent, menjorok ke kanan dan menjorok ke kiri. Itu adalah di grup alignment. Di alignment pun ada yang namanya wrap text dan ada yang namanya merge and center. Nah, ini yang sering kita pakai, atau saya sering menggunakan merge center untuk menggabungkan beberapa sel ya, untuk menggabungkan beberapa sel. Supaya enak, langsung saya contohin ya. Saya misalnya membuat sini nih, belajar Microsoft Excel. Ini supaya saya gabung, saya blok dulu caranya, saya blok dulu, kemudian saya klik merge and center, maka ada 3 sel, yang menjadi satu antara kolom B, kolom C, dan kolom D. Nah, fungsi dari merge and center itu menjadikan satu sel yang ingin kita jadikan satu supaya terlihat lebih bagus ya. Ini untuk merge and center. Sedangkan yang wrap text itu adalah menggunakan wrap text ini digunakan untuk melipat huruf. Apabila kita kepanjangan dalam satu sel, maka huruf biasanya akan potong. Misalnya di sini saya Ahmad channel belajar maka akan menjadi satu. Tapi kalau saya taruh wrap text, dia akan terlipat. Nah, saya gedein, maka dia akan terlipat ya. Kalau misalkan saya klik di sini, dia akan terus memanjang, maka tidak akan terlihat. Ini namanya wrap text, itu artinya melipat huruf supaya bisa di dalam satu sel. Saya klik wrap text, maka akan terlihat menjadi 2 baris. Tapi jangan gunain enter. Kalau gunain enter, dia akan ke sel di bawahnya. Itu adalah fungsi dari wrap text ya. Font sudah saya jelaskan tadi, grup alignment juga sudah saya jelaskan. Nah, kalau ini yang decrease dan increase, misalnya ini adalah menu, sedangkan ini adalah sub menunya. Like, comment, subscribe. Ini adalah saya buat, misalkan ini adalah menu, sedangkan ini adalah sub menunya. Saya blok, kemudian saya ingin menjorok ke kanan, maka akan terjadi seperti ini. Nah, ini ternyata Ahmad itu sub menu dari Ahmad Sukari channel, sedangkan Sukari adalah sub menunya dari Ahmad. Maka saya klik di sini, saya jadikan sub menunya lagi. Ternyata ini lagi sub menunya lagi. Nah, itu adalah decrease indent dan increase indent. Apabila saya ingin menjorok ke kanan, maka tinggal ditambahin atau diklik lagi. Nah, ini adalah untuk menjorok ke kanan dan untuk menjorok ke kiri. Oke. Font sudah, alignment sudah. Sekarang kita ke
number. Di sini ada number. Number ini biasanya untuk memformat data, misalkan jenis angka, atau ada beberapa tipe format yang bisa dilakukan. Misalnya di sini ketika saya klik di sini, maka akan muncul yang namanya general, number, currency, accounting, short date, long date, time, persentase, fraction, atau scientific ya. Di sini general itu biasanya, dalam general itu biasanya tanpa number formatting ini. Nah, ini secara default dia akan terformat secara general. General. Misalnya saya klik number, maka dia hanya untuk untuk angka. Sedangkan ini adalah currency, yaitu currency itu untuk menampilkan mata uang. Secara defaultnya uangnya adalah berupa dolar. Misalnya coba saya ketik di sini 1000. Apabila saya klik currency, maka dia akan jadi $1000. Secara default formatnya adalah dolar. Sedangkan accounting di sini adalah untuk yang namanya tentang biasa digunakan dalam akuntansi, misalnya seperti angka negatif akan ditulis dalam tanda kurung misalnya. Nah, ini short date dan long date ini untuk penanggalan, misalkan DD, MM, YY. DD itu artinya day, hari, tanggal. MM itu month, bulan. Sedangkan YY itu tahun ya. DD, MM, YY. Nah, sedangkan ini time itu untuk pengaturan waktu, dan ini persentase, ini fraction, pecahan, sedangkan ini perpangkatan. Apabila kita ingin mencari lebih dari ini, tinggal klik more number format, maka akan muncul dialog seperti ini. Cuma ini nanti pembahasannya kita bahas lebih lanjut lagi ya. Oke. Atau kalau kita pengen memunculkan ini, tinggal kontrol kemudian angka 1, maka akan muncul seperti ini ya. Ini untuk format cell, untuk number ya. Saya sebenarnya ingin di sini ini banyak pembahasannya lagi. Apabila kita ingin menambahkan 0 di belakang koma atau ingin mengurangi 0 di belakang koma, tinggal diklik increase decimal atau decrease decimal. Nah, ini secara default adalah accountingnya berupa dolar. Apabila kita ingin ganti secara rupiah, kita klik more number, tinggal di sini kita ganti. Nah, di sini ada nih, kita cari yang pilihannya. Nah, ini kita pilih yang English rupiah atau yang Indonesia, tinggal kita klik, maka akan jadi rupiah. Oke, demikianlah pembahasan belajar Microsoft Excel dari nol di episode yang kedua, di mana kita mempelajari yang namanya formatting, di mana ada formatting font, ada alignment, ada number, dan selanjutnya nanti insya Allah akan kita bahas di episode yang ketiga. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe, klik lonceng untuk notifikasi video saya, kemudian like, komen, dan apabila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.